Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biizhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi syahri syarifil azhar. Fasubhana man arsalahu kafatan linnasi fabasyara wa andar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil ghizar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima al-ayah. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna akramakum yawmal qiyamati indi aksaruhum salatan alayya al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus dan ketua Musholla Sirajul Muslimin, segenap pengurus santunan yatim piatu Sirajul Muslimin, segenap pengurus Majlis Ta'lim Musholla Sirajul Muslimin, khususnya yang hadir pada kesempatan malam ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh masyarakat, para sesepuh ini, para hujaj yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan pada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kelahiran kita di dunia ini bukan suatu pesanan dan permintaan. Maka kaya dan miskin itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting yang kita dapatkan di dunia ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ada tawaran dari ulama lewat penjelasan agama. Yang pertama, jamaah Sirajul Muslimin maukah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Mau? Kena rahmat segala-galanya. Seorang wali ibadah 500 tahun ternyata tidak mampu memasuki surga tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pelacur yang tidak pernah ibadah kena dengan rahmatnya Allah, pelacur tersebut masuk surga. Pernah dengar cerita itu? Tapi jangan ngikut-ngikut jadi pelacur ya. Udah nggak laku, udah kedaluarsa. Yang kedua, tawarannya akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang punya dosa.
Ibu dan bapak masih punya dosa? Saya tanyanya masih punya dosa? Jawabannya banyak. Yang ketiga, maukah ibu dan bapak ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau. Yang keempat, doa ibu dan bapak akan dikabul, minta apapun, berdoa apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, inginkah dalam hidup kita mendapat hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang senang? Mau. Yang ketujuh, yang keenam, inginkah dalam hidup di dunia dan akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Mau? Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, maukah diberikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala? 7 hal yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, yang kita damba-dambakan, jawabannya cuman 1. Mau tahu? Jawabannya perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat adalah ibadah yang istimewa. Ketika Allah memerintahkan sholat kepada manusia, tapi Allah tidak pernah sholat. Allah memerintahkan zakat kepada umat Islam, Allah juga tidak mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan puasa kepada kita, Allah juga tidak berpuasa, karena adat Allah sudah begitu. Allah menyuruh haji kepada kita, pernahkah disebut haji Allah? Tidak, berarti Allah juga tidak haji. Tapi ketika baca sholawat, sebelum Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca sholawat, terlebih dahulu Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal tersebut tertera di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah, yusalluna, telah bersolawat dan malaikat Allah 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, karena Allah dan malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, baca solawatlah kalian, alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dan baca salam kalian kepada Nabi, tasliman, dengan sungguh-sungguh baca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitu mulia Nabi Muhammad di mata Allah, sampai-sampai Allah mengawali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebelum Allah memerintahkan kita membaca sholawat. Keistimewaan lain membaca sholawat, ketika Nabi Adam diciptakan, lalu juga Siti Hawa diciptakan, karena Adam kesepian tanpa diciptakan Hawa. Sebagaimana laki-laki pasti kesepian kalau tidak ada perempuan. Makanya Pak Haji, saya aneh, di sini banyak duda nggak nyari janda. Kenapa?
Saya nggak nyinggung, saya nggak ngomong orangnya. Cuman aneh aja gitu. Jangan tersinggung ya. Aneh aja, aneh. Wajah ganteng, usaha ada, duit, keperkasaan, aja ganteng, gabet. Nabi Adam sebelum diciptakan Siti Hawa celengak celinguk, nggak karuan, bete. Jangan nyebut namanya Kang Haji, kasihan. Nggak cuman beliau, masih ada yang lain. Banyak di sini. Setelah diciptakan Siti Hawa mendampingi Adam, seorang mata laki-laki yang normal ketika melihat gadis cantik, apa yang terjadi? Ijo mata Adam. Ijo mata Adam. Tapi Allah membatasi, sabar Adam, tahan dulu Adam, tahan. Kamu harus nikah dulu sama Hawa. Tidak boleh begitu saja. Baik ya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara aku menikah? Penuhi syarat rukun nikah. Apa di antaranya? Kamu harus bayar mas kawin. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya kamu nikah dengan Adam adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak Bu, Nabi Adam manusia pertama, Siti Hawa wanita pertama. Ketika laki-laki pertama menikah dengan wanita pertama, syaratnya harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad saat itu masih di mana adanya. Begitu keistimewaan Nabi Muhammad dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak cuman itu. Keistimewaan Nabi Muhammad dalam mata Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan. Pulang dari sini silahkan buka Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, berbeda dengan ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan ketika Allah memanggil Nabi Adam. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, Allah langsung memanggil nama telanjangnya tanpa identitas, tanpa pangkat, tanpa jabatan. Apa kata Allah? Ya Adam, uskun anta wa zawjuka fil jannah. Panggilannya ya Adam. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh. Allah panggil Nuh dengan nama telanjangnya, tanpa jabatan, tanpa predikat, tanpa pangkat. Apa kata Allah? Ya Nuh, ihbit bisalamin minna. Begitu juga ketika Allah manggil nabi-nabi yang lain, ya Ibrahim. Di dalam Al-Quran banyak ya Musa, ya Yahya. Semua Allah panggil dengan nama telanjangnya, tanpa jabatan, tanpa pangkat. Tetapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, tidak pernah ada kalimat ya Muhammad. Betul? Pulang dari sini ibu cari di dalam Al-Qur'an kalimat ya Muhammad. Kalau ketemu saya kasih hadiah goceng. Jangan ketawa gocengnya, karena memang nggak pernah ketemu, nggak bakal. Walaupun saya kasih hadiah 5 miliar juga percuma, nggak bakal ketemu, memang nggak ada.
sehingga timbul spekulasi. Kalau begitu jangan-jangan Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad. Jawabannya paling sering di dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi Muhammad. Cuman ketika Allah memanggil Nabi Muhammad tidak dengan nama telanjangnya ya Muhammad, tidak. Karena Allah cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana para suami yang cinta sayang kepada istrinya, ketika memanggil istri tidak pernah memanggil namanya. Berbeda ketika suami-suami ini manggil nama tetangga, pasti manggil namanya. Hei Sarboah, hei Sarkona, hei Memunah. Kenapa dipanggil namanya? Tetangga. Tapi kalau manggil istrinya nggak pernah manggil namanya. Panggilannya apa? Yang Beb, Say. Betul Bu? Pernah dipanggil saya sama suami? Enggak. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dengan mengatakan ya Muhammad, tetapi dengan panggilan jabatannya ya ayyuhan nabi. Subhanallah. Ketika di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhan nabi, itu panggilan Allah spesial untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Allah memanggil Nabi Muhammad tidak cuma dengan ya ayyuhan nabi, tetapi ya ayyuhar rasul. Bukan Muhammad tapi Rasul. Bahkan Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan manja, ya ayyuhan muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Sebagaimana gadis kampung manggil suaminya yang baru dinikahin, suaminya lagi macul, disuruh sama abahnya, panggil suami lu lagi macul, makan bareng sama abah. Apa gadis manggilnya? Hei yang lagi macul, suruh pulang sama abah. Nggak berani nyebut namanya. Itu gadis dulu, beda dengan gadis sekarang. Pacarannya sudah yayang, yayah. Bahkan Allah memanggil Nabi Muhammad dengan kata-kata mesranya, ya ayyuhan mudassir. Itulah panggilan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Allah saja menghormati Nabi Muhammad, kalau Allah saja memuliakan Nabi Muhammad, apalagi kita umatnya yang hanya mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan baru ngaku, belum tentu diaku sebenarnya, cuman baru ngaku doang. Oleh karena itu betapa songong bagi mereka yang baca sholawat dengan kalimat singkat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma astagfirullah. Muhammad mana lu maksudnya? Allah saja tidak pernah menyebut Muhammad. Tiba-tiba umatnya yang mengaku mencintai Nabi bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa nggak pakai Sayyidina? Oleh karena itu, kalau kita pengen dimuliakan oleh Nabi Muhammad di yaumil qiyamah nanti, perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat mana Ustaz? Banyak sholawat. Sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau yang mirip dengan itu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Biarin aja. Banyak sholawat, termasuk sholawat nariyah yang diviralkan di pesantren saya itu ada dibaca sampai 4.444. Sholawat nariyah panjang Ustaz, ada nggak sholat yang pendek? Mantap, sholat pendek, sholawat yang dibaca oleh malaikat Jibril, disebut sholawat Jibril. Tadi dibacakan oleh Pak Haji Kurdi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Itu aja, masa enggak hafal salawat sallallahu ala Muhammad? Kalau memang itu masih kesulitan, astagfirullahaladzim, sungguh terlalu. Membaca salawat adalah keistimewaan. Ketika kita beribadah yang lain, sholat pengen dipuji, hancur pahalanya. Ketika kita mengeluarkan zakat pengen di alam, hangus pahalanya. Ketika kita melaksanakan puasa pengen dipuji, tidak ada pahalanya. Ketika kita menunaikan ibadah haji pengen disebut Pak Haji, mardud hajinya. Tapi membaca sholawat, tidak ada cerita sholawat yang hangus pahalanya. Jangankan dengan keikhlasan hati, baca sholawat pengen dipuji saja, baca sholawat pengen dipuji aja, itu masih dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu saya berjanji mengatakan di dalam berjanjinya, ma ra'ainal isahanat bisura ila ilaika wal ghamamah qad adalat wal mala, lagi ya, wal mala. Nah, rata-rata kan begitu. Wal mala sallu alaika. Ini pelajaran yang berharga malam ini kita pertemuan taklim. Mohon mulai sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu jangan membaca wal mala sallu, itu salah. Yang benar bukan sallu tapi sollau, bukan sallu. Apa bedanya? Jauh. Kalau sallu itu segatnya fil amar. Amar itu perintah, berarti kita memerintahkan malaikat bersolawat kepada Nabi. Wal mala, wahai para malaikat, sallu alaihi, baca salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Pantas enggak kita memerintahkan malaikat? Dan padahal malaikat itu telah bersolawat dengan Allah sebelum Allah memerintahkan kepada kita bersolawat. Oleh karena itu kalimatnya segatnya bukan fi'il amar tapi segat fi'il madhi. Karena dari sononya nadom ini menggunakan fi'il madhi. Maro'aina fi'il madhi, isahanat fi'il madhi, wal ghamamah qad adallat fi'il madhi, wal ghamamah qad adallat, wal mala sallau, mestinya dengan fi'il madhi juga. Kena ini cerita, bahkan kita ceritakan wal mala, dan bahkan malaikat pun sallau, semuanya sudah bersolawat alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini pembenahan. Selama ini kita salah. Marhaban sudah 50 tahun 60 tahun sodu melulu, belum ada yang benerin. Malam ini saya luruskan, jangan lagi baca solu tetapi baca kecil solu. Nah, dari kecil solu, karena kita kan belajarnya belajar nguping, bukan belajar netek. Yang rata-rata sholawat itu, marhaban itu, ketika ustadznya lancar, tidak ada penyakit batuk, kayaknya marhaban itu jamaah pinter semua, teriak semua. Ketika ustadznya batuk aja berhenti semua. Kenapa? Karena ilmunya ilmu dengar, nggak pernah membaca. Dan bapak-bapak silahkan lihat di kalimatnya, di berjanjinya, yang benar itu solau. Memang ada yang solu,
tapi itu keliru. Yang benar sallu dengan fi'il madi, bukan sallu dengan segat fi'il amar, karena sebetulnya itu kata-kata pasen sejarah bercerita tentang malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.